Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga ya untuk asam karboksilat dan ester. Jadi untuk senyawa turunan alkana yang terakhir, insya Allah ini tentang asam karboksilat dan ester. Nah ini untuk asam karboksilat, senyawa mempunyai gugus karbonil yang berikatan dengan satu gugus hidroksil yang disebut dengan gugus karboksil. Ini adalah ada gabungan karbonil dan hidroksil. Mana karbonilnya? Kita lihat karbonilnya adalah CO dan COH-nya adalah sebagai hidroksilnya di sini. Tata namanya sama saja. Nah, ini adalah untuk rantai terpanjang ya, mengandung gugus karboksilat COH. Akhirannya OAT. Jadi ada asam metanoat, asam etanoat, asam butanoat ya. Bagaimana jika ini cabangnya itu ada dua ya di sini. Ini ada, kalau lihat contoh di sini, ada yang dua, ada gugus hidroksil dan ada juga gugus metilnya di sini. Namanya asam 4 hidroksil 2 metil pentanoat. Kalau misalnya yang pertamanya ini adalah asam 3 metil pentanoat. Jadi tetap rantai terpanjang dulu yang dihitung, kemudian gugus fungsinya yang di bagian pertama atau nomor pertama. Nah, bagaimana jika senyawa mempunyai dua gugus karboksilat, penamaan rantai utama di akhiran dioat. Contoh di sini asam propadioat, asam malonat, kemudian asam etadioat, asam oksalat, dan kemudian asam heksadioat, asam adipat, ya seperti itu. Nah ini untuk secara trivialnya, jadi ini ada asam formiat, asam butirat, tapi letaknya itu ada namanya alfa, beta, gamma, sigma, dan seterusnya. Nah ini kalau secara trivial ini agak ribet ya dibandingin IUPAC kalau untuk asam karboksilat. Contoh di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini asam ada alfanya, ada betanya, gamanya, sigmanya dituliskan. Kemudian di sini ada lagi yang sederhana, ada alfa, ada beta. Jadi asam alfa kloropropanat. Kalau merujuk ke nomor ke tata nama di bawah, kalau yang di atas namanya asam alfa. Alfa berapa di sini ada pentanoat seperti itu. Ini adalah contoh-contoh struktur secara IUPAC dan trivialnya. Alkilnya asam etil karboksilat. Ini etil dan ini adalah isopropil. Jadi jangan kebalik antara alkil propil dan isopropil. Ini isopropil. Sifat asam karboksilat ini adalah mempunyai 3 ikatan kovalent polar. Jadi senyawanya polar. Disebut 3 ikatan, mempunyai ikatan polar ini OH, OC, dan CO. Ya. Asam karboksilat membentuk ikatan hidrogen melalui gugus OH dan karbonil di sini ya. Jadi OC, OH, OC. Nah, kemudian bahwa di dalam ikatan hidrogen terbentuk ikatan hidrogen pada alkohol. Titik didihnya itu lebih besar dibanding dengan alkohol. Itu adalah sifat asam karboksilat. Dan asam karboksilat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Nah ini gugus polar, C-nya adalah sebagai gugus non polar. Dan ini mudah larut dalam air. Keasaman asam karboksilat, bahwa di dalam asam karboksilat ini mempunyai nilai 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi sedikit asam di sini ya. Asam karboksilat itu masuknya ke asam lemah. Nah ini dibanding dengan alkohol, ketetapan asam karboksilat lebih besar ya. Karena asam karboksilat dapat beresonansi. Jadi bisa berpindah ya, O-nya ke sini, O-nya lagi ke sini, sehingga ini adalah gugus rangkap 2, ini adalah jadi radikal min di sini ya. Dan kemudian asam karboksilat bisa bereaksi dengan basa ya, contoh asam benzoat dengan NaK, sehingga menghasilkan natrium benzoat dan H2O. Nah ini untuk reaksi-reaksi yang terjadi pada asam karboksilat, ini yang pertama hidrolisis. Ya, cirinya kalau untuk hidrolisis asam karboksilat, lihat
katalis yang digunakan adalah sama dalam keadaan asam dan OH- plus H2O. Produknya ini adalah asam karboksilat. Membedakannya adalah apa? Ini adalah substratnya yang di sini. Ada ester, ada amida, anhidrida, halida asam, anhidrida, nitril. Nah, jadi produknya asam karboksilat, katalis yang dipakainya dalam suasana asam OH- plus H2O. Nah, ininya akan mengikuti ROH-nya ini, mengikuti dari substratnya ini. Itu cirinya ya untuk mempelajarinya gitu ya. Jadi produknya asam karboksilat, katalisnya H plus OH- plus H2O. Nah, ininya mengikuti nanti substrat yang ini. Yang kedua ini oksidasi. Nah, kalau oksidasi pada asam karboksilat ini ada sebut alkohol primer dengan KMNO4, H2ClO4 akan menghasilkan asam karboksilat ya. Kemudian aldehid juga sama, alkena, alkil arena di sini sama asam karboksilat ya ini. Jadi ini produknya sama. Katalis yang digunakannya sama untuk oksidasi gitu ya. Nah, di sini juga sama, di sini metil keton. Kecuali ini ya, metil keton OH-. Ini asam karboksilat plus X3 gitu. Nah, di sini X-nya nanti tergantung ya, berapa di sini, apa gitu namanya. Nah, yang ketiga ini reaksi Kignat. Nah, reaksi Kignat ini produknya asam karboksilat, katalisnya bisa Mg ether, bisa CO2, H2O dalam suasana asam. Jadi ini untuk sintesis asam karboksilat, hidrolisis, oksidasi, dan reaksi Kignat. Lebih lengkap ini bisa di Pesenden 2 halaman 70 ya. Nah, ini untuk esterifikasi asam karboksilat, ini rumus umumnya. Asam karboksilat ditambah alkohol menghasilkan ester plus H2O. Nah, ini contohnya ada asam asetat ditambah etanol dalam suasana asam ditambahkan panas akan menghasilkan etil asetat. Etilnya dari mana? Di sini ya. Ini. Asetatnya adalah CH3COO plus H2O gitu. Sama ini juga asam benzoat ditambah sikloheksanol. Jadi rumusnya umumnya ini. Untuk esterifikasi pada asam karboksilat. Asam karboksilat ditambah alkohol menghasilkan ester ditambah air. Laju esterifikasi ini tergantung pada halangan sterik dalam alkohol dan asam karboksilatnya. Bagaimana reaktivitasnya? Ini adalah reaktivitasnya ini adalah ada alkohol tersier lebih kecil. Ini alkohol tersier lebih kecil daripada alkohol sekunder, lebih kecil daripada primer, ini lebih kecil dari metanol. Kemudian ada R3, asam karboksilat lebih kecil dari R2, CH2COH, lebih kecil dari RCH2COH, RCH3COH. Nah, ini untuk mekanisme asam esterifikasi, ini bisa lebih detailnya, ini ada di Pesenden, tapi tidak akan dijelaskan secara detail mekanismenya. Minimal tahu bahwa terjadi esterifikasi pada asam karboksilat itu adalah rumus umumnya minimal tahu bahwa asam karboksilat ditambah dengan alkohol akan menghasilkan ester plus H2O. Itu ya rumus umumnya. Nah, di dalam asam karboksilat itu ada asam karboksilat polifungsional. Jadi polifungsional itu ada 3. Di sini ada keasaman asam dwibasa. Disebut dwibasa ini ada 1 mol asam bereaksi dengan 2 mol basa. Kita lihat di sini bahwa ini ada asam malonat plus H2O. Nah, ini adalah ini asam, satu asam. Setelah direaksikan ada basa di sini ya. Jadi ada ini basa, ini juga basa H3O+. Jadi 2 basa dan 1 asam. Ya, itu yang disebut dengan keasaman dwibasa. Ada 2 basa dan 1 asam. Kedua yaitu pembentukan anhidrida asam dwibasa. Artinya di sini ada anhidrida ya, produknya anhidrida. Kemudian di sini ada amida ya di sini. Kemudian menghasilkan anhidrida di sini ya. Ini asam suksinat dengan anhidrida asetat yang menghasilkan anhidrida suksinat dan asam asetat. Ini
anhidrida. Berarti kalau udah namanya juga anhidrida, berarti substratnya adalah yang digunakan anhidrida di sini ya. Ada penggabungan di sini. RCOH, RCOH. Ini juga sama. Ada penggabungan juga di sini. Nah, ini asam bisa dilengkapi dengan PSND2 halaman 90. Dan yang ketiga ini dekarboksilasi beta keto dan dui asam ya. Jadi di sini ada anhidrida akan menghasilkan gugus keton plus CO2. Dekarboksilasi berarti ada produknya itu menghasilkan CO2. Ini gugus keton juga ya sama. Jadi anhidrida ditambah dengan panas akan menghasilkan gugus keton plus CO2 gitu. Nah, itu untuk asam karboksilat polifungsional. Jadi ada keasaman asam dui basa. Yang kedua adalah pembentukan anhidrida oleh dui basa. Yang ketiga itu dekarboksilasi asam beta keto dan beta dui asam. Nah, itu. Nah, turunan asam karboksilat ini pada dasarnya banyak ya. Jadi ada halida asam, ada ester, anhidrida asam, ada amida dan nitril. Yang akan diberikan itu ester ya, yang sering digunakan. Tapi Ibu akan mengambil salah satu. Nggak mungkin dibahas ini semuanya tentang halida asam, anhidrida asam, amida. Tapi Ibu bawa ester saja di sini ya. Nah, ester ini memiliki rumus umum RCOOR aksen, di mana gugus karbonil terikat pada gugus alkoksi OR. Jadi rumus umumnya adalah RCOOR aksen. Seperti itu. Nah, tata nama ester ini sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi perbedaannya akhirannya aja OAT. Jadi contohnya di sini metil propanoat, metilnya dari sini. Bagaimana sifat fisik ester ini? Senyawanya polar, tidak dapat membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Beda dengan asam karboksilat. Tidak ada atom H yang berikatan dengan atom O. Jadi ini memiliki titik didih yang lebih rendah dibanding asam karboksilat maupun alkohol dengan berat molekul yang sebanding. Titik didih ester itu hampir sama dengan aldehid dan keton. Jadi di sini ester biasanya memiliki bau yang wangi, beberapa mirip dengan buah-buahan dan digunakan di industri untuk pembuatan perasa buatan. Nah, ini adalah tabel senyawa ester dan aromanya. Misalnya di sini isoamil asetat, aroma pisang, dan terakhir etil penil asetat itu madu ya, bisa dilihat. Nah, ini kan teori. Pembuatan ester ini asam karboksilat ditambah alkohol akan menghasilkan ester. Ini reversible plus H2O. Contohnya butanoat ditambah etanol menghasilkan etil butanoat plus H2O. Ini untuk pembuatan ester, disebut dengan esterifikasi. Ya. Sifat kimia ester ini bisa menentukan kereaktifan ester bisa mengalami reaksi substitusi nukleofil dengan mudah. Reaksi-reaksi pada ester ini yang pertama hidrolisis ester. Rumusnya ini RCOOR aksen ya. Ini ditambah NaOH menghasilkan RCONa plus ROH. Contoh ini butanoat ya. 1 2 3 4. Salah ya Ibu. 1 2 3 4 5 pentanoat ditambah NaOH ya. NaOH berarti di sini menghasilkan natrium butanoat plus metanol. Ini ada yang kesalahan. Ini harusnya pentanoat ditambah NaOH menghasilkan natrium propanoat ditambah metanol. Seperti itu ya. Itu untuk hidrolisis ester. Nah, ini dapat melalui transesterifikasi. Artinya ini adalah transesterifikasi itu esternya titik didih tinggi, alkoholnya juga tinggi, sehingga menghasilkan ester yang lebih tinggi. Dan ini alkoholnya juga titik didih lebih rendah kalau untuk alkoholnya. Di sini produknya. Contoh butanoat ditambah etanol menghasilkan di sini etil propanoat ya, etilnya di sini plus metanol. Ini untuk transesterifikasi. Urutan prioritas gugus fungsi ini adalah asam karboksilat lebih besar daripada. Jadi di sini ada urutan prioritas gugus fungsi ya. Jadi kalau
asam karboksilat lebih besar daripada aldehid, lebih besar daripada keton, lebih besar daripada alkohol, lebih besar daripada alkuna, dan lebih besar daripada alkena. Nah, ini adalah untuk urutan prioritas gugus fungsi. Nah, ini senyawa turunan alkana ya. Jadi yang pertama itu alkohol dan eter. Ibu ingatkan kembali bahwa alkohol rumus umumnya ROH, eter itu adalah ROR. Kemudian yang kedua adalah aldehid dan keton. Aldehid adalah RCOOH dan ketonnya adalah RCOOR, aksen. Asam karboksilat dan ester adalah RCOOH, esternya adalah RCOOR. Ya, itu adalah gugus fungsi pada senyawa turunan alkana. Nah, ini untuk pertemuan ini adalah pertemuan untuk senyawa turunan alkana. Jadi kita akan UTS kedua ya untuk pekan depan, entah itu di jadwal Moodle apa di luar jadwal Moodle, kita diskusikan kembali. Dan ada latihan soal untuk aplikasi asam karboksilat dan ester. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.